Sahabat sehat, pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan. Kita menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. COVID-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk dari penyakit hari esok. Kita masuk dalam era bernama adaptasi kebiasaan baru. Roda ekonomi mulai digerakkan dan di saat yang sama kita harus lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan. Berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 yang dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya perlu didukung dengan menjalankan segala bentuk kebijakan yang telah dibuat. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Gorontalo? Kita simak beberapa komentar masyarakat berikut ini. Penanganan COVID ini sebetulnya baik, cuma orang-orangnya yang disuruh, ini yang ditusuk di sini ini. Oh, vaksin? Vaksin. Orang-orang pada tidak serentak. Kalau di Jawa serentak semua. Kenapa itu? Iya. Jadi menurut Bapak, penanganan COVID di Provinsi Gorontalo baik? Kurang baik. Ya. Karena masih mau COVID tapi masih ada suapan itu, kalau ada hadiah apa, ada sembako apa, baru pada berangkat. Mestinya yang baik bagaimana? Yang baik itu sebetulnya kalau aturan pemerintah itu harus dilaksanakan secepat mungkin, karena itu gratis kan. Itu menurut saya itu. Selama ini saya lihat sudah sangat baik. Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat baik menangani COVID-19. Buktinya setiap kali kita dari luar kota tiba di bandara selalu turun di PCR, itu sangat membantu. Jadi tidak merasa terganggu? Saya rasa tidak, karena itu kan membantu kita dan masyarakat yang lain. Seandainya kita kena atau terkena COVID, itu bisa langsung diantisipasi. Tidak pakai masker, kenapa? Karena saya maksudnya tidak pakai masker itu bukannya tidak yakin. Corona juga itu ada, tapi kita lebih takut sama Tuhan. Terus sudah divaksin? Belum. Kenapa? Karena saya vaksinnya itu bagi yang sehat. Tapi saya belum yakin untuk vaksin yang sudah jalan sekarang. Karena yakin saya, atau siapa belum divaksin juga? Karena prinsip saya, divaksin atau tidak divaksin, saya akan mati juga. Cuma itu. Lebih saya tidak divaksin. Untuk menghadapi COVID-19, vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan hal yang sama pentingnya. Belajar dari pengalaman beberapa negara lain yang kasus aktifnya mulai menurun dan aktivitas ekonomi dibuka. Negara-negara yang tidak mengimbangi kebijakan tersebut dengan kecepatan vaksinasi dan juga penerapan protokol kesehatan mengalami lonjakan kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19. Sedangkan di negara yang tingkat vaksinasi dan penerapan protokol kesehatannya tinggi, menemukan angka kasus kematian yang rendah. Cakupan vaksinasi di Provinsi Gorontalo masih terus digenjot dengan harapan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat tercapai pada akhir tahun 2021 ini. Berikut pendapat Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Gorontalo. Ya, untuk kinerja pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo, kami Ombudsman RI di Perwakilan Provinsi Gorontalo mengapresiasi apa yang telah dilakukan, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah secara umum, namun masih ada hal-hal yang menjadi catatan kita bersama begitu. Pemerintah harus memikirkan bagaimana kemudian nakes ini, selain insentif ya, nakes itu tidak kecapean di lapangan, tidak kecapean, kemudian infrastruktur pelayanan vaksinasi itu harus dipenuhi, itu untuk nakes, Ini perlu diperhatikan begitu. Tidak hanya kemudian kita mengejar capaian
vaksinasi dengan target sekian persen, tapi yang korban di lapangan adalah nakes. Dalam hal ini para vaksinator di lapangan. Begitu. Belum lagi pencatatan dokumen keluar masuk vaksin. Itu banyak yang tidak lengkap di. Nah, ini kan kasihan nanti yang kalau kemudian kejadian apa-apa, dokumennya tidak lengkap, yang kena pasti orang di lapangan. Saya kira itu. Sebagai pejuang COVID-19, tenaga kesehatan juga memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan penanganan COVID-19, mulai dari sisi promotif, preventif, bahkan sampai pada tahap kuratif dan rehabilitatif. Seperti apa suka duka tenaga kesehatan dalam melakukan perjuangan melawan COVID-19? Kita simak video berikut ini. Suka dukanya kami sebagai perawat COVID, kalau untuk sukanya mungkin setelah merawat pasien yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kemudian pasiennya bisa sembuh. Kemudian untuk dukanya itu mungkin ada penolakan dari keluarga pasien maupun pasien tentang hasil pasien, misalnya dia hasilnya kami nyatakan dia positif, tapi pasiennya menolak ataupun keluarganya, mereka akan melakukan penolakan dengan datang untuk minta pulang paksa. Adapun kejadian yang kemarin, kami sempat dilempari batu di ruangan, kemudian ada juga keluarga pasien yang memecahkan jendela ruangan. Untuk insentif, alhamdulillah insentif kami lancar. Suka dan duka kami selama vaksinasi ini, alhamdulillah sukanya itu karena banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya vaksinasi, dan kedua capaian kami sudah mulai naik karena kami berharap bahwa dalam satu wilayah kami itu sudah memenuhi herd immunity kurang lebih 70%. Kemudian dari segi dukanya, jujur kami sering berhadapan dengan masyarakat yang masih banyak termakan hoaks terkait dengan vaksinasi. Kemudian terkait dengan insentif, alhamdulillah sejauh ini insentif kami lancar, diperhatikan oleh pemerintah, baik dari konsumsi ataupun minuman yang ada ketika kami ada di masal ataupun ada di titik-titik gerai vaksin. Alhamdulillah insentif yang kami dapatkan dari pemerintah lancar sejauh ini. Sementara itu, salah satu upaya pemerintah mengurangi learning loss pada peserta didik akibat pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Pemerintah sangat fokus dengan ini, apalagi saat penyebaran virus COVID-19 semakin masif dan mudah menyerang anak-anak. Hak anak tetap harus diberikan, namun tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak. Oleh karena itu, pemberian vaksin tidak hanya diberlakukan untuk tenaga pengajar, namun juga harus diberikan bagi peserta didik. Berikut tanggapan peserta didik dan tenaga didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setia Demoyo dari SMA Negeri 1 Telaga, kelas 10 IPA 1. Menurut saya, vaksinasi ini bagus dan dapat mencegah penyakit COVID-19. Selain itu, kita juga dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ayo teman-teman, vaksin! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova S. Daud MPD. Saya selaku tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Gorontalo. Berbicara tentang kegiatan vaksinasi, terutama untuk pelajar, saya pribadi sangat setuju karena mengingat selama ini kurang lebih hampir 2 tahun kegiatan pembelajaran itu berlangsung secara online ataupun daring, sehingga kami guru, siswa juga sudah mengeluhkan tentang bagaimana kendala selama kegiatan pembelajaran daring. Sehingga melalui kegiatan vaksinasi ini yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, kami sangat setuju karena dengan adanya vaksin kami sudah bisa bertatap muka meskipun hanya terbatas. Dan saya pribadi berharap insya Allah semua pelajar sudah bisa divaksin, begitupun dengan guru, sehingga kegiatan pembelajaran bisa kembali normal. Terima kasih dan ayo vaksin. Vaksin tidak sakit dan tidak perlu takut untuk vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, kesuksesan penanganan COVID-19 sangat tergantung pada kerjasama semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun tenaga kesehatan.
Jika semua menyatukan komitmen dan tekad, maka niscaya COVID-19 segera berlalu dari negeri tercinta. Ayo, bersatu lawan COVID-19 demi Gorontalo yang lebih unggul dan sehat.